Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, kenalkan nama saya Dewi Andini dengan NIM 8603790009, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. 2. Epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. 3. Aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga memperkuat karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. 3. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. 1. Ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. 2. Epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, yaitu metode pembelajaran yang tepat. 3. Aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara penyeluruhan dan tidak dangkal. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan berikut. 1. Kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. 2. Proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi
perkembangan siswa. 3. Penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai dari nilai pendidikan. Oke, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentuan arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're